Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini jam terakhir ya. Ya. 9.10. Masih semangat ya? Masih. Masih ingat yel-yel kita? Masih. Kita coba kelas 12.7. Sehat. Nah, masih kurang konsen. Kita coba berapa? Kita coba lagi yuk. Kelas 12.6. Sehat. Semangat. Kuat. Ya, anak-anak semuanya, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk hari ini ada yang tidak berangkat nggak? Ada. Yang tidak berangkat siapa? Mas. Nah, minumannya ditaruh luar dulu. Nah, kalau masuk diusahakan untuk mengucapkan salam. 12.6 ya. Yang tidak berangkat siapa? Saya kenapa nggak berangkat? Oh, saya sakit. Bukan karena takut ya? Saya Oke. Terus siapa lagi? Erik Setiawan. Erik sakit juga? Tapi yang lain sudah berangkat. Pak Duta mau tanya, ini jam terakhir masih semangat tidak? Masih. Oke, kalau masih semangat, Pak Duta mau menyampaikan, kemarin kita sudah belajar terkait dengan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, silakan kalian lihat ke depan. Di sini ada yang namanya motivasi hidup. Ya. Coba salah satu bisa dibacakan, Bang. Ada yang tidak setuju nggak dengan motivasi yang di depan? Setuju. Ada nggak? Di sini ada tulisan hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Setuju nggak? Setuju. Di sini adalah sebuah makna kehidupan. Hari ini kita akan belajar tentang rute kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada kaitannya nggak dengan foto di depan? Ada. Apa kaitannya? Mencoba untuk membuat rute baru, menjelajah. Ada nggak hubungannya? Apa, Mbak? Hubungannya adalah kalau di ekspedisi Eropa ke Indonesia itu mencoba menemukan rute baru di wilayah samudra agar bisa sampai di benua Asia. Oke, tepuk tangan buat temannya. Kalau ada teman kalian yang jawabannya tepat, kira-kira jawaban kita apa? Kalau kayak gini gimana? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Bisa nggak? Kita ulangi lagi. Teman kalian dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, Oke. Nah, memang betul. Kalau tidak ada yang namanya orang mencoba, pasti tidak akan muncul. Mas, nah salam dulu. Nah, salam dulu.
silakan duduk. Usahakan kalau masuk ke ruangan diusahakan untuk mengucapkan Salam. oke. Nah, rutenya kalau tidak ada orang yang mencoba, mungkin tidak terjadi yang namanya peristiwa penjelajahan samudra. Sama dalam kehidupan, kira-kira kita berani mencoba nggak? Kita tidak tahu besok mau seperti apa, ya nggak? Yang terpenting adalah hari ini kita mencoba terlebih dahulu. Ya nggak? Ngomong-ngomong tentang penjelajahan samudra, kira-kira ada yang sudah belajar belum? Sudah sedikit? Ya. Oke, kalau udah sedikit, kita akan mencoba. Silakan kalian buka WA grup kalian. Kita akan sedikit bermain game ya. Silakan, sudah bisa belum? Wow. Silakan, sudah mulai ada yang masuk belum? Sudah bisa masuk? Bisa? Kamu bisa nggak mas? Nggak ada wifi-nya. Ada telepon saya orang. Bisa? Bisa pak? Oke, baru 5 pak. Yang lain ya? Belum. Belum ada kuotanya. Untuk yang belum punya kuota, nanti kalian bisa menyimak bersama-sama dengan teman kalian. Untuk yang tidak ada kuota bisa pakai selembaran kertas, diingat-ingat jawabannya apa. Ya. Ini sudah mulai 12 orang. Sudah bisa semuanya? Sudah bisa? Sudah? Sudah mas? Sudah? Sudah? Siap ya? Oke, 17 orang. Siapa lagi yang belum masuk? Ada kendala kan? Enggak. Bisa ya? Sudah siap ya? 1:26 siap? Sesuai? Silakan nanti kalian pilih jawaban yang tepat. Sudah?
Ayo silakan saling kejar-kejaran. Sebuah video pembelajaran, nanti kalian cermati bareng-bareng, terus nanti kita membentuk kelompok. Nanti kita bagi, ada yang namanya 4 kelompok. 4 kelompok ini nanti tentang penjelajahan samudera bangsa Portugis, bahasa Inggris, Spanyol, sama Inggris. Silakan kalian cermati video pembelajaran di depan. Nanti kalian catat yang kira-kira penting. Nanti tugasnya membuat Canva, ya, dan mempresentasikannya. Silakan kita tonton bersama-sama.
Hai semuanya, kembali lagi di Maria Hati Channel. Terima kasih sudah klik video kali ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar terus dimanapun kalian berada. Dalam proses penjelajahan samudra, bangsa Eropa akhirnya menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah Nusantara. Terlebih lagi, rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa sebagian besar berasal dari Nusantara. Contohnya seperti pala, lada, dan cengkeh. Terus, bagaimana rute pelayaran dari bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda hingga bisa datang ke Indonesia? Yuk simak penjelasanku di video kali ini. Yang pertama adalah rute pelayaran bangsa Portugis. Pada abad ke-15, Portugis dan Spanyol terlibat dalam sebuah perseteruan. Hal ini kemudian mempengaruhi kebijakan terkait dengan jalur pelayaran mereka. Untuk menghindari perseteruan di antara keduanya dalam memperebutkan daerah-daerah koloni, maka Paus di Vatikan menandatangani perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini membagi wilayah penjelajahan menjadi dua wilayah, yakni wilayah barat yang menjadi bagian dari wilayah Spanyol dan wilayah timur yang menjadi bagian dari wilayah Portugis. Pada tahun 1487, Bartolomeus Dias mulai melakukan pelayarannya dimulai dari Lisabon, Portugis. Sesuai dengan isi perjanjian Tordesillas, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai barat benua Afrika ke arah selatan. Pada tahun 1488, Bartolomeus Dias akhirnya tiba di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pelayarannya hanya sampai di Tanjung Harapan. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Portugis. Pada tahun 1497, pelayaran bangsa Portugis dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama menyusuri pantai barat benua Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Vasco da Gama kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga pada tahun 1498, Vasco da Gama akhirnya tiba di India, tepatnya di Calicut. Vasco da Gama berhasil mengitari benua Afrika hingga tiba di India. Dan pelayarannya dianggap sebagai penemuan pertama rute laut dari Eropa ke India untuk menggantikan rute darat yang disebut jalur Sutra. Pada tahun 1503, Alfonso de Albuquerque melanjutkan pelayaran dari rute Vasco da Gama. Pada tahun 1504, dia akhirnya tiba di India. Dari tahun 1504 sampai dengan 1510, Alfonso menjabat sebagai Gubernur Jenderal dari Portugis untuk wilayah India. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque akhirnya melanjutkan pelayaran menuju Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka pada tahun yang sama. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque akhirnya tiba di Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate. Yang kedua adalah
1493, Christopher Columbus akhirnya tiba di Kepulauan Bahama, wilayah dari benua Amerika yang sekarang kita kenal dengan San Salvador dan Kepulauan Haiti. Christopher Columbus mengira telah tiba di Hindia sehingga menyebut penduduk di sana dengan sebutan Indian. Sejak ekspedisinya, bangsa Eropa mulai banyak mendatangi benua Amerika untuk membangun daerah koloni di sana. Pada tahun 1519, pelayaran dari bangsa Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magelhaens. Ferdinand Magelhaens ini melakukan pelayaran dengan melihat rute pendahulunya, yaitu Christopher Columbus. Misinya adalah mengelilingi dunia dan menemukan kepulauan rempah-rempah. Dari Spanyol, Ferdinand ini berlayar ke arah barat dengan mengarungi Samudra Atlantik. Kemudian Ferdinand Magelhaens berlayar ke arah selatan dengan menyusuri pantai timur benua Amerika. Hingga pada tahun 1520, Ferdinand tiba di ujung selatan benua Amerika yang sekarang disebut dengan Selat Magelhaens. Dari Selat Magelhaens, armada dari Ferdinand melanjutkan pelayarannya dengan mengarungi Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, Ferdinand Magelhaens dan armadanya tiba di Filipina. Setelah tiba di Filipina, Ferdinand meninggal dunia karena terlibat konflik dengan masyarakat setempat. Misinya kemudian dilanjutkan oleh anak buahnya, yaitu Sebastian Delcano. Pada tahun 1521, Sebastian Delcano melakukan pelayaran ke arah selatan hingga tiba di Kepulauan Maluku dan bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Yang ketiga, rute pelayaran Inggris. Pada tahun 1579, Francis Drake dan Thomas Cavendish melakukan pelayaran dengan mengikuti rute Spanyol Ferdinand Magelhaens. Inggris berlayar ke arah barat dan menyusuri pantai timur benua Amerika menuju ke arah selatan sampai dengan di Selat Magelhaens. Dari Selat Magelhaens, mereka melanjutkan pelayaran dengan mengarungi Samudra Pasifik dan pada tahun 1580, armada dari Francis dan juga Thomas tiba di Maluku. Kemudian pada tahun 1591, Inggris mengirimkan satu ekspedisi lagi untuk melakukan pelayaran ke Hindia Timur. Ekspedisi ini dipimpin oleh George Raymond dan juga James Lancaster. Tim ekspedisi dari George dan juga James mengikuti rute pelayaran dari Portugis dengan melalui Tanjung Harapan dan juga India. Setelah tiba di India, mereka kemudian melanjutkan perjalanan sehingga pada tahun 1602 Inggris tiba di Aceh dan kemudian melanjutkan pelayarannya hingga pada tahun yang sama Inggris sampai di Banten. Yang keempat, rute pelayaran Belanda. Pada abad ke-14 hingga abad ke-15, Belanda mengalami perseteruan dengan Spanyol dan juga Portugis. Sebagai dampak dari perseteruan antara Belanda, Spanyol, dan Portugis, Belanda tidak dapat melakukan aktivitas perdagangannya di Lisabon, Portugis. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan untuk Belanda ikut di dalam penjelajahan samudra. Pada tahun 1594, Belanda mengirimkan William Barents untuk melakukan pelayaran. William Barents berlayar menuju ke arah kutub utara. Pelayaran dari William Barents ini gagal karena cuaca yang sangat ekstrim di daerah utara, sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali. Namun ketika di tengah perjalanan, William Barents ini meninggal dunia. Pada tahun 1599, Belanda mengutus Cornelis de Houten untuk menemukan
Titus Fransius yang sebelumnya pernah mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Cornelis de Hartmann melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai barat benua Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Cornelis de Hartmann melanjutkan pelayaran dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga tiba di Kepulauan Madagaskar. Setelah dari Kepulauan Madagaskar, Cornelis de Hartmann tidak melanjutkan pelayaran menuju India. Cornelis de Hartmann melakukan pelayaran dengan mengarungi Samudra Hindia hingga menyusuri tepian barat Sumatera hingga tiba di Selat Sunda. Karena pada saat itu Selat Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Cornelis de Hartmann dan anak buahnya akhirnya bulan menyebarkan pada tahun 1596. Nah, itu teman-teman adalah rute pelayaran bangsa Eropa ke Nusantara. Jika dilihat, jalur pelayaran bangsa Eropa terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu rute ke barat dan rute ke timur. Portugis dan Spanyol menggunakan jalur pelayaran bangsa Eropa dengan rute timur, sedangkan Spanyol dan Inggris menggunakan jalur pelayaran bangsa Eropa dengan rute barat. Meskipun memiliki rute yang berbeda, namun kedua rute ini dapat bertemu di satu titik, yaitu Maluku. Semoga video kali ini menambah pengetahuan buat kalian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis, dan jangan lupa untuk menonton video-video lain dari Maria Hadid Channel. Dukung channel ini terus. Tadi kalian sudah menonton sedikit tentang video ya? Ya. Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari hasil video yang tadi kalian saksikan? Apa yang kalian peroleh? Tadi ada kata-kata bangsa Portugis berlayarnya ke arah mana? Oh. Satunya Portugis, Spanyol ke arah mana? Nah, Pak Genta mau tanya, keduanya bertemu dalam satu tempat yang sama tidak? Iya. Ketemunya di mana? Kira-kira kalau mereka berangkatnya sama, terus bertemu dalam titik yang sama, menandakan bumi itu apa? Bulat. Setuju nggak kalau bumi bulat? Setuju. Nah, sekarang ini ada yang namanya teori konspirasi yang mengatakan bumi datar, ya enggak? Kalau bumi datar, mungkin nggak mereka bertemu? Tidak, tapi ternyata mereka bertemu. Ini terbukti bahwa bumi itu bulat. Berarti pada mata pelajaran geografi terkait dengan bumi, benar nggak kalau bumi bulat? Benar. Terus yang kedua, tadi ada yang namanya ini. Coba kalian analisis, mengapa sih bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam? Kenapa? Apa? Iya, di zona ring of fire. Ring of fire itu apa? Iya, zona pegunungan api. Kenapa kalau wilayah pegunungan kok tanahnya subur? Itu ring of fire kan? Dalam bentuk kenapa? Yang membuat tanah subur itu apa? Ada abu vulkanik. Ya enggak bisa menyuburkan tanah tidak? Bisa. Nah, berarti di sini orang Eropa datang ke sini salah satunya adalah tadi kan ingin melakukan penjelajahan dunia. Nah, salah satunya nanti mencari rempah-rempah, ya enggak? Nanti ketemu di wilayah kita. Ada berapa negara sih yang tadi berlayar? 4. Nah, silakan kalian membentuk kelompok. Nah, nanti kita diskusi terkait dengan tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Silakan untuk kelompoknya buat sendiri atau Pak Genta buatkan? Sendiri ya. Kemarin sudah ya.
2, 3, 4. Silakan kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1, silakan duduk dulu. Kelompok 1 siapa kemarin? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masih fokus enggak? Masih. Kita coba ya. Masih fokus beneran apa enggak? Silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan bangkunya bisa diisi. Nah, sudah. Oke. Silakan salah satu. Pak Duta mau tanya nih. Nah, kalau kalian dikasih uang mau nggak? Mau. Silakan salah satu siapkan uang di tengah meja. Ya, silakan letakkan uang di tengah meja. Ini nanti kalau yang dapat nanti izin ke yang ngasih. Ikhlas apa tidak? Ya. Nah. Silakan taruh tengah dulu. Nanti ada 3 perintah. Perintah yang pertama adalah sikut. Kalau sikut yang dipegang ya sikut ya. Perintah yang kedua sakit, yang dipegang perut ya. Perintah yang ketiga sikat. Ambil uang yang ada di tengah meja. Paham ya? Sudah ada uangnya semua? Oke, ayo diajarkan dulu. Nah, yang masih belum ada temannya bisa mencari teman. Ya, nggak apa-apa. Nah, oke. 1, sikut. Yang kedua sakit. Sikut. Ayo, nah, fokus. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang dapat uang katakan. Oke, nah itu yang dapat uang kalian minta izin ikhlas apa tidak? Selanjutnya, jangan fokus ya. Selanjutnya silakan kalian diskusi terkait dengan kita ke depan. Untuk yang kalian cari adalah 1, tokoh penjelajah samudra. Nah, untuk kelompok 1, kalian cari negara Portugis. Kelompok 2 kalian cari negara Spanyol. Kelompok 3 Inggris. Kelompok 4 Belanda. Coba kita ulangi. Kelompok 1 apa, Mas? Kelompok 2 Spanyol. Kelompok 3 Inggris. Kelompok 4 yang kalian cari adalah 1, tokoh penjelajahan samudra dari masing-masing negara. Ada siapa lagi? Kedua, tahun mereka mulai berangkat dan mereka sampai ke tujuannya. Yang ketiga, kisah. Yang keempat, rutenya dari mana saja. Kalian bisa membuatnya di kanvas. Silakan bisa didiskusikan. Pak Derita kasih waktu 15 menit cukup ya? 10 menit cukup ya? Oke, kita coba buat konsep dulu. Nanti kalau sudah
kita presentasikan. Silakan untuk diskusi terlebih dahulu. Terus gimana ini, bro? Wira, kawan. Dibagi aja, dibagi. Sandine, Mel, Hani, Dewang siji mana? Apa? Begitu ya, nyari materi. Sing duwe HP lah ya wis Berarti sing Ini sudah belum?
hadir jangan selalu kelompok 1, tapi bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa Portugis, Inggris, Spanyol. Siap ya? Siap. 5 menit lagi. Makan ini kan sudah dituangkan. Belanda siapa Belanda? Persiapan Belanda nanti untuk maju terlebih dahulu. Ketika kalian memperhatikan teman kalian maju, pasti ada yang menanggapi, ya enggak? Silakan semua kelompok ikut menanggapi. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau ada yang masih mengganjal juga kalian tanyakan. Kalau ada yang cukup nih, kalian ingin berkomentar, sudah bagus atau apa, silakan untuk memberikan masukan kepada kelompok Belanda. Siap ya? Siap. Oke. Silakan bukunya bisa kalian siapkan. Nah, nanti kalau sudah siap belum? Coba bukunya dibawa ke atas. Diperlihatkan ke atas, coba bukunya. Bukunya warnanya apa? Biru. Oke. Kenapa biru? Kenapa? Oh, karena samudra katanya ya. Berarti sesuai dengan materi hari ini ya, enggak? Katanya birunya langit itu birunya cinta. Birunya cinta. Kelompok apa? Kalau kalian yang mau menggunakan PowerPoint-nya bisa dikirimkan ke grup biar di-download, kita presentasikan bersama-sama. Kayak gitu ya. Kedatangan sampai mulai berangkatnya kapan, sampainya sudah siap? Ada nggak? Masih dijual. Yang laki-laki itu membantu ya. Nah, iya PowerPoint-nya bagus banget. Model pembelajaran kita kan PCBL, Project Based Learning. Nanti akhirnya kalian membuat produk, ya enggak? Hari ini karena kita baru mulai, kita tidak menggunakan produk. Kalian presentasi hanya mempresentasikan dulu. Nanti minggu depan kalian di rumah membuat kampanye. Setelah kampanye dibuat, nanti dipresentasikan dengan baik. Hari ini kalian membuat rancangannya saja terlebih dahulu, ya. Yang Belanda sudah siap rancangannya? Oke, nah.
3 menit lagi. Oke, silakan semuanya bisa maju satu kelompok. Silakan yang lain bisa sambil fokus ke depan. Itu ya, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, kami dari kelompok Belanda ingin memaparkan atau memulai kembali tentang rute Belanda ke Indonesia. Ayo yang lain fokus dulu. Pada tahun 1594 Belanda memutuskan untuk berjalan ke arah timur, namun mereka jalan salah jalur hingga ke Kutub Barat. Kemudian mereka berbalik arah menuju ke arah Oke, izin gitu ya. Pada 1594 yang dipimpin oleh Willem Barents, mereka warga Belanda menuju ke Kutub Utara. Tetapi dikarenakan kondisinya atau cuacanya buruk, mereka semua memutuskan untuk kembali lagi ke Belanda. Tetapi dalam perjalanan, Willem Barents meninggal dunia. Lalu pada tahun 1595 dilanjutkan kembali oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman memulai pada tahun 1595 dengan meniru rute bangsa Portugis, yang dimana awalnya mereka dari Eropa, lalu dengan jalur laut yang panjang mereka tiba di pantai barat Afrika, lalu memutari Tanjung Harapan. Setelah dari Tanjung Harapan mereka tidak ke India, tetapi menyusuri Samudra Hindia yang akhirnya mencapai ke Selat Sunda. Setelah di Selat Sunda kemudian mereka menguasai Banten. Tujuan mereka ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Mungkin itu saja ya. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan. Ayo silakan, ada yang mau bertanya tidak? Kelompok 1, silakan. Sebenarnya nama Ayu Fitri Oktaviani mewakili kelompok 2. Mengapa Mas Belanda tidak ke India saja? Padahal kan India itu negara yang penghasil rempah terbesar di dunia. Jadi malah ke Indonesia.
lebih dekat India ya. Kalau dari Eropa, lalu Asia Selatan itu kan lebih dekat ke India. Sementara Indonesia itu ada di Asia Tenggara. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Ayu Fitri Oktaviani, mengapa Belanda lebih memilih ke Indonesia daripada ke India? Karena menurut mereka di Indonesia atau di wilayah timur itu lebih menguntungkan dibandingkan di India. Dan juga karena di India sudah dipengaruhi oleh bangsa Portugis dan juga Inggris yang sudah lebih dulu menjelajahi. Seperti itu. Apakah jawaban sudah memuaskan? Ya, terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin Ada yang mau tanya lagi tidak? Ayo, silakan. Ayo, tanya Kak Mas. Cukup ya? Oke. Silakan coba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 dikasih apa? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Nah, silakan kelompok Spanyol. Mana kelompok Spanyol kata? Spanyol mau pakai PowerPoint tidak? Masih Oh, dipersiapkan. masih dipersiapkan. Oke, silakan berarti rancangannya yang nanti buat minggu depan mau seperti apa bisa dipresentasikan. Silakan. Ya. Lagi aku mau pakai sini. Iya. Ayo, silakan Spanyol. Saya apa lagi? Untuk mengefektifkan waktu karena ini masih rancangan di depan dibatasi 7 menit ya, biar semuanya bisa maju semua. Ya, karena kita kan jauh waktunya agak sedikit. Ya, terlambat bahaya ini. Silakan ke sana lagi. Nah, catat semuanya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok Spanyol akan menyampaikan sedikit tentang rancangan dari PowerPoint kami terkait dengan kisah pelayaran kedatangan bangsa Spanyol hingga akhirnya sampai di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kedatangan suku Spanyol ke Indonesia berawal dari persaingan dagang dengan Inggris. Pada awal abad ke-16, ketika rempah-rempah dari Maluku menjadi komoditas yang paling berharga di Eropa. Setelah perjanjian Tordesillas 1994 membagi wilayah dan tengah dunia menjadi dua, Spanyol tetap berusaha mencapai Maluku dengan mencari jalur barat. Ferdinand Mandela, seorang pelawan komunis yang berjalur Spanyol, mengikuti ekspedisi pada 1519 dengan 5 kapal. Ia menyerahkan dari Atlantik ke lautan Magellan, Amerika Selatan. Ia tiba di Filipina, tempat ia tewas
sampai di Maluku terlibat bentrokan dengan Portugis. 2 tahun kemudian, Alvaro de Saavedra mengirim dari Meksiko untuk membantu pasukan Spanyol di Maluku. Ia berhasil sampai dan menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat. Tetapi usahanya kembali ke Spanyol melalui Samudra Pasifik gagal akibat arus laut yang kuat. Persaingan kedua bangsa akhirnya diselesaikan melalui perjanjian Zaragoza 1529 yang menetapkan Maluku menjadi wilayah Portugis, sementara Spanyol mendukung Filipina. Meski singkat, kedatangan Spanyol meninggalkan jejak penting dalam sejarah perdagangan dan pelayaran di Indonesia. Sekian sedikit penyampaian dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Apa sih yang menyebabkan perbedaan kekayaan? Pelan-pelan. Ya. Sebelum ke mana tuh? Penyebabnya apa? Penyebab. Ya. Ferdinand pada saat itu terbunuh karena melakukan ekspedisi ke Indonesia karena pada saat itu dalam sejarahnya Ferdinand singgah ke Filipina lalu melakukan lalu dibunuh oleh rakyat Filipina. Ya. Kelas 10 kelas 11 6. Mungkin itu saja sedikit dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B, wah. Nah, ini masih 2 ya. Inggris dan Inggris. Silakan Inggris bisa maju terlebih dahulu. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Sama Kami dari kelompok 3 Inggris akan membahas
Silakan, ada yang mau bertanya tidak? Ayo, silakan. Mas. Untuk perlawanan Banten terhadap pemerintah Inggris itu apa? Dikasih apa? Untuk yang kelompok terakhir, kita nggak usah. Silakan kelompok terakhir Portugis bisa maju ke depan. Silakan. Mana Ban? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar. Kami dari kelompok 1 atau kelompok Portugis ingin mempresentasikan ini tentang pelayaran bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali melakukan pelayaran pada tahun 1487 oleh Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias berlayar ke arah barat dan tiba di Marapan pada tahun 1488.
Indonesia. Kepentingan Portugis di Indonesia yaitu 1. Benteng Toraja Ternate, 2. Benteng Alamata Ternate, 3. Benteng Portugis di 4. Benteng Sindragoli Halmahera, 5. Benteng Pertanaga Gorontalo, 6. Penjara Tua Kema Minahasa Utara. Apa jawabannya? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, Pak Dula mau tanya, apa kesan pembelajaran hari ini? Oke, nah silakan coba kalian buka grup WA kelas kita. Silakan kalian isi pertanyaan yang di atas, bisa ditambahi foto. Foto langsung bisa selfie. Biar ini fotonya ke Silakan. Tidak baik seksi keagamaan kok kayak mohon lah. Untuk yang tidak punya kuota melihat punya temannya. Ayo diisi. Sudah bisa? Ayo sambil diisi. Ayo diisi dulu. Ada kota yang menunggu. Sudah? Kalau yang foto susah, boleh nggak usah foto nggak apa-apa. Nanti coba muncul nggak tulisan kalian di depan? Kalau sudah bisa dikirim. Muncul nggak di depan? Bisa ya? Bisa nggak? Wah, punya lobby ini bisa kan? Ini kapan?
out bisa dibawa ke sekolahan untuk dipresentasikan kembali dengan lebih lengkap lagi. Tapi kan masih rencana, ya enggak? Pak Duta mau tanya nih, kira-kira untuk pembelajaran minggu depan mau urut atau mau acak lagi? Nah, oke, kalau acak nanti yang siap ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari coba salah satu untuk berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin dulu berdoa. Dipersilakan ya. Untuk pertemuan kali ini, Pak Greta sampai di sini. Maaf kalau salah kata. Hikmah dari pembelajaran kali ini adalah tetap semangat ya. Akhir kata, di topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengar guys. Kalem-kalem. Kemes ini kok.